dapat merusak komputer dengan telepati. Laporan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim tentara elitnya dapat merusak komputer dengan pikiran mereka dan membaca dokumen di dalam berangkas setelah menguasai telepati dari lumba-lumba. Manajer dapat merusak komputer, merawat pasukan yang terluka, dan membaca dokumen bahasa asing yang terkunci di dalam berangkas menggunakan daya dari pikiran mereka. Sebuah laporan dari majalah resmi Kementerian Pertahanan Rusia juga telah meluncurkan prototipe untuk kerangka luar serat karbon yang dapat mengubah pasukannya menjadi tentara super. Pelindung tubuh yang ringan namun sangat kuat akan membantu tentara kekuatan ekstra yang cukup untuk menembakkan sebuah mesin. Senjata satu dengan menurut kantor berita Rusia Tasmas, produsen terkemuka peralatan untuk militer Rusia, menawarkan rincian awal dari Exosuit di pameran tahunan tentara Rusia yang menggambarkan dirinya sebagai pameran senjata dan peralatan militer terkemuka di dunia. Versi pasif dari baju besi itu telah digunakan oleh milisi Rusia di Suriah, mengatakan Telegraf harian, terutama untuk memungkinkan tentara membawa beban lebih berat hingga 50 kg dengan menyebarkan berat di berbagai elemen setelan. Namun versi aktif yang menurut pengembangan akan siap untuk diterbitkan pada tahun 2025 akan secara langsung meningkatkan kemampuan prajurit. Kemampuan bertarung yang dilengkapi dengan motor listrik Exosuit akan memungkinkan tentara Rusia untuk membawa lebih banyak perlengkapan tempur dan persenjataan, bergerak lebih cepat dan mencapai tujuan sasaran dengan lebih efektif, mampu menembak dari senapan mesin hanya dengan satu tangan dan secara akurat mengenai target, katanya. Setelan yang telah menarik perbandingan dengan Robocop Blackbuster SCI-987 juga dilengkapi dengan helm yang dilengkapi dengan sistem bidik yang menghitung jarak ke target saat menampilkan kecepatan anggur dan suhu. Mengatakan Telegraf juga militer Rusia telah meningkatkan fokus pada potensi artificial intelligence dan robotika dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, Letnan Jenderal Georgiev, kepala Yayasan Penelitian Lanjutan Militer Rusia, menyarankan bahwa perang masa depan akan ditentukan oleh sistem tempur tak berawak Rusia. Hari ini melaporkan hari-hari tentara konvensional di medan perang akan segera diberi nomor. Kata Rusia mengatakan tentara super dapat merusak komputer dengan telepati. Menggunakan parapsikologi, istilah untuk semua kemampuan fisikis tentara dapat mendeteksi penyergapan, membakar kristal, menguping, dan mengganggu gelombang radio, menurut laporan Kolonel Cadangan Nikolai Proskop. Teknik dikembangkan selama lama menatap Uni Soviet tahun 1980-an dengan mempelajari telepati pada lumba-lumba. Laporan itu mengatakan juga mengklaim tentara sekarang dapat berkomunikasi dengan lumba-lumba. Artikel berjudul Prajurit Super untuk Perang Masa Depan dengan cepat dicemooh oleh para ahli, tetapi kemunculannya di edisi Februari koleksi tentara Amir Sekibornik Kementerian Pertahanan Rusia, majalah itu tetap luar biasa. Menurut laporan itu, dengan upaya berpikir Anda dapat misalnya menembak jatuh program komputer, membakar kristal dan generator, menguping percakapan, atau merusak program televisi dan radio dan komunikasi. Mereka yang mampu melakukan kontak mata, misalnya, dapat melakukan integrasi nonverbal yang dapat mereka lihat melalui tentara yang ditangkap. Siapa orang ini adalah sisi kuat dan lemah mereka dan apakah mereka terbuka atau tidak. Tentara bahkan bisa membaca dokumen di brankas, bahkan jika itu di dalam bahasa asing, kita tidak perlu. Laporan itu mengatakan tentara juga telah terlatih dalam penanggulangan psikis laporan tersebut. Teknik yang membantu tentara kuat selama diinterogasi di telepati di tentara saingan. Laporan tersebut juga mengatakan pasukan khusus Rusia menggunakan teknik parapsikologi selama konflik di Chechnya yang berlaga di pertengahan 90-an sampai dengan 2000-an. Ketua dari Komisi untuk Memerangi Pseudoscience di Akademik Ilmu Pengetahuan Rusia, Yevgeny Alexandra, mengatakan kepada outlet berita bahwa psikologi tempur adalah fabrikasi sebagai pseudoscience. Dia mengatakan karya-karya seperti itu benar-benar ada dan dikembangkan tetapi diklasifikasikan. Sekarang mereka muncul ke permukaan, tetapi seperti di banyak negara di dunia, studi semacam itu diakui sebagai pseudoscientific. Semua ini omong kosong, semua pembicaraan tentang transfer pemikiran dari kejauhan tidak memiliki dasar ilmiah. Tidak ada satupun kasus yang tercatat seperti itu.
Tidak mungkin, namun Anthony Matvikov dari majalah militer Rusia Tentara Rusia mengatakan kepada RBK bahwa para psikologi adalah sebenarnya teknik ini dikembangkan oleh akademik ilmu pengetahuan Soviet dalam upaya menemukan karakteristik fenomenal seseorang. Sekelompok spesialis yang bekerja di bawah kepemimpinan staf umum Angkatan Bersenjata Uni Soviet, pencapaian saat itu masih ada dan ada supaya untuk mengaktifkannya. Tentara elit Rusia dapat merusak komputer, merawat pasukan yang terluka, dan membaca dokumen terkunci di dalam brankas menggunakan kekuatan pikiran mereka. Sebuah laporan di majalah resmi Kementerian Pertahanan mengklaim militer Rusia juga telah meluncurkan prototipe untuk kerangka luar serat karbon yang dapat mengubah pasukannya menjadi tentara super. Pelindung tubuh yang ringan namun sangat kuat akan memberi tentara kekuatan ekstra yang cukup untuk menembak senapan mesin dengan satu tangan. Menurut kantor berita Rusia, TASS, TSNI Talk masih produsen. Peralatan terkemuka untuk militer Rusia menawarkan rincian awal dari Exosuit pada pameran tahunan tentara Rusia yang menggambarkan dirinya sebagai dunia pameran terkemuka senjata dan peralatan militer. Pasif dari baju besi telah digunakan oleh militer Rusia di Suriah. Kata Telegraf harian terutama untuk memungkinkan tentara untuk membawa beban lebih berat hingga 50 kg dengan menyebarkan berat di berbagai elemen sesuai. Namun versi aktif yang menurut pengembangan akan siap untuk diterbitkan pada tahun 2025 akan diarahkan meningkatkan kemampuan bertarung, dilengkapi dengan motoristik. Exosuit akan memungkinkan tentara untuk membawa lebih banyak beban, perlengkapan tempur dan persenjataan bergerak lebih cepat dan mencapai tujuan tempur lebih efektif, mengatakannya. Kepala perancang baju besi Oleg Kostov mengatakan bahwa uji coba sudah berlangsung dan hasil awal menjanjikan penguji mampu menembak dari senapan mesin hanya dengan satu tangan, dan acara kekuat mencapai target. Setelan yang menarik perbandingan dengan Robocop blockbuster SCI-987 juga dilengkapi dengan helm yang dilengkapi dengan sistem keamanan jarak ke target sambil menampilkan anggur kecepatan dan suhu udara, mengatakan. Telegraf militer Rusia telah menjadi semakin fokus pada potensi AI dan robotika dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, Letnan Jenderal Andrei Grigoriev, Kepala Yayasan Penelitian Lanjutan Militer Rusia, menyarankan bahwa perang di masa depan akan ditentukan oleh sistem tempur tak berawak Rusia. Hari ini melaporkan hari tentara konvensional di medan perang akan segera dihitung, katanya. Rusia mengatakan tentara super dapat crash komputer dan telepati menggunakan para psikologi. Istilah umum untuk semua kemampuan psikis tentara dapat mendeteksi penyergapan, membakar kristal, menguping, dan mengganggu gelombang radio, menurut laporan oleh cadangan Kolonel Nikolai Poroskov. Teknik ini dikembangkan selama periode yang lama menetap di Uni Soviet tahun 80-an. Dengan mempelajari telepati pada lumba-lumba, laporan ini mengatakan juga mengklaim tentara sekarang dapat berkomunikasi dengan lumba-lumba. Artikel prajurit bersuper untuk perang masa depan dengan cepat dicemooh oleh ahli, tetapi penampilannya di dalam edisi Februari majalah koleksi tentara Kementerian Pertahanan Rusia Armyski Bornik tetap luar biasa, kata laporan itu, dengan upaya berpikir, misalnya menembak satu program komputer, membakar kristal dan generator, menguping percakapan atau merusak televisi dan radio, program dan komunikasi yang mampu melakukan meta komunikasi kebijakan dalam, misalnya melakukan integrasi nonverbal mereka melalui tentara yang ditangkap. Siapa orang ini, adalah sisi kuat dan lemah mereka, dan apakah mereka terbuka untuk tentara bahkan dapat membaca dokumen di brankas, bahkan jika itu di dalam bahasa asing sekalipun. Laporan tersebut mengatakan tentara juga telah dilatih dalam penanggulangan psikis. Laporan tersebut mengatakan teknik yang membantu tentara tetap kuat selama integrasi dan telepati dan tentara saingan. Laporan tersebut juga mengatakan pasukan khusus Rusia menggunakan teknik para psikologi tempur selama konflik di Chechnya yang berlangsung di pertengahan 90-an hingga akhir 2000-an. Ketua Komisi untuk Memerangi Pseudoscience di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Yevgeny Alexander, mengatakan kepada outlet berita bahwa psikologi tempur adalah fabrikasi dan diakui sebagai pseudoscience. Katanya karya seperti itu benar-benar ada dan dikembangkan tetapi diklasifikasikan. Sekarang mereka keluar ke dalam cahaya, tetapi seperti banyak negara di dunia hal seperti itu mati diakui. Sebagai pseudoscientific, semua ini adalah omong kosong. Semua pembicaraan tentang transfer pemikiran di kejauhan tidak memiliki dasar ilmiah. Tidak ada satupun kasus yang tercatat seperti itu.